Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan terkait koneksi antar materi tentang asesmen dengan mata kuliah lain dan contoh pembelajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, asesmen ini berkaitan dengan mata kuliah lain yaitu prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Untuk lebih lanjut, mari kita bahas. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian asesmen menurut para ahli. Menurut Richard E. Arens tahun 2008, asesmen merupakan proses pengumpulan informasi tentang siswa dan kelas untuk maksud-maksud pengambilan keputusan instruksional. Kemudian, menurut Terry Overton pada tahun 2008, asesmen adalah proses pengumpulan suatu informasi untuk memonitor kemajuan dan bila disebutkan dalam definisinya, jadi asesmen itu merupakan sebuah tes. Selanjutnya, menurut Bob Kislik, asesmen adalah suatu proses di mana suatu informasi diperoleh berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Penilaian ini adalah istilah yang luas yang mencakup tes atau pengujian. Dan yang terakhir, menurut Eko Putro Widoyoko, asesmen adalah suatu kebijakan menafsirkan data hasil pengukuran berdasarkan kriteria maupun aturan-aturan tertentu. Nah, berdasarkan pandangan beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa asesmen merupakan upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa atau peserta didik. Selanjutnya, asesmen merupakan sebuah penilaian. Penilaian di mana proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas baik berupa angka atau huruf terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen standar tertentu. Hasil dari penilaian berupa atribut atau dimensi tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi. Dan yang terakhir, asesmen adalah sebagai evaluasi yang merupakan proses pemberian status atau keputusan atau klasifikasi terhadap suatu hasil asesmen dan penilaian. Fungsi asesmen terdiri dari dua, yakni fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif merupakan asesmen yang digunakan dalam memberikan umpan balik atau feedback terhadap para guru untuk dijadikan dasar pada saat memperbaiki serta membenarkan proses pembelajaran dan juga mengadakan remedial bagi peserta didik. Kemudian, fungsi sumatif merupakan fungsi yang berguna dalam penentuan nilai belajar siswa dalam satu mata pelajaran tertentu, sehingga selanjutnya dapat dijadikan bahan memperbaiki laporan untuk menentukan kenaikan kelas serta menentukan lulus atau tidaknya peserta didik. Asesmen memiliki tujuan. Yang pertama yakni sebagai keeping track. Keeping track yaitu berguna dalam menelusuri dan melacak proses belajar dari peserta didik yang mana sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Maka dalam hal ini, guru wajib mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu dari berbagai jenis dan teknik penilaian agar mendapatkan gambaran suatu pencapaian dan kemajuan belajar dari peserta didik. Selanjutnya sebagai checking up. Checking up yaitu berguna dalam mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan-kekurangan dari peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya ada finding out. Finding out ini merupakan suatu proses mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar, sehingga guru dapat dengan tanggap dalam mencari alternatif untuk penyelesaiannya. Dan yang terakhir ada summing up. Summing up ini merupakan suatu cara dalam menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil dari penyimpulan ini yang mana dapat digunakan oleh guru dalam menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang saling membutuhkan. Berdasarkan tujuan dari asesmen yang telah dipaparkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari asesmen adalah
Yang pertama, memantau perkembangan proses pembelajaran peserta didik. Kemudian, mengecek pemenuhan terhadap capaian pembelajaran dan memberikan nilai atas proses dan hasil pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, memperoleh umpan balik sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, wahana kontrol kualitas lulusan dalam artian bahwa melalui asesmen capaian pembelajaran dapat dipastikan seluruh lulusan suatu program studi telah memenuhi standar minimal yang telah ditentukan. Dan yang terakhir sebagai penunjang akuntabilitas institusi, yaitu sumber informasi terkait proses dan hasil pembelajaran kepada pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya yaitu jenis-jenis asesmen. Yang pertama ada performance assessment. Performance assessment ini merupakan salah satu jenis asesmen yang menyuruh para peserta didik agar dapat melakukan demonstrasi bersamaan mengaplikasikan pengetahuan di berbagai situasi yang dikehendaki. Selanjutnya ada penilaian portofolio dan penilaian proyek. Penilaian ini merupakan suatu tugas dalam bentuk investigasi yang diawali dengan pengumpulan, selanjutnya pengorganisasian dan evaluasi hingga dengan penyajian data. Selanjutnya ada self-assessment. Produk assessment ini merupakan suatu proses penilaian keterampilan dengan cara membuat suatu proyek tertentu atau produk tertentu. Self-assessment ini dilaksanakan sendiri oleh peserta didik maupun guru yang bersangkutan dalam kepentingan pengelolaan kegiatan belajar mengajar di tingkat kelas. Jenis asesmen ini dapat berbentuk penilaian sikap dan penilaian dengan basis kelas. Selanjutnya ada contoh asesmen dalam pembelajaran atau kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jenis asesmen performance assessment. Contohnya itu adalah presentasi materi, demonstrasi, ujian praktik seperti drama, menyanyi, membaca puisi, menggambar, dan sebagainya. Kemudian ada praktikum dan LKPD yang merupakan contoh dari asesmen penilaian portofolio dan penilaian proyek. Dan selanjutnya ada self-assessment, yaitu contohnya dalam pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dapat melakukan penilaian sikap dan penilaian oleh diri sendiri. Adapun contoh lain yakni pemberian tugas ketika belajar atau adanya UAS. Penilaian ini dilakukan oleh guru berdasarkan asesmen berupa lembar jawaban tugas atau ujian. Guru yang memberikan nilai bisa berupa angka atau huruf terhadap hasil pekerjaan peserta didik. Setelah semua hasil asesmen dinilai atau diukur, maka memasuki tahap evaluasi. Semua hasil peserta didik akan diklasifikasikan ada yang lulus ataupun tidak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.